Selamat sore. Ya benar banget ya teman-teman, ini lagi di Pekanbaru. Sekarang nih udah 2 hari, 3 hari kayaknya mau hujan nonstop gitu ya. Sebenarnya sore hari ini enak banget buat rebahan, buat nonton drama Korea mungkin ya kan. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, kita pakai sore hari kita ini untuk belajar bareng-bareng, untuk minterin diri kita supaya kita juga bisa minterin tim kita. Nah, nggak berlama-lama lagi. Sebelumnya, teman-teman perkenalkan diri dulu ya aku ya, supaya teman-teman makin kenal. Nah, jadi perkenalkan teman-teman, nama aku Wulandari Putri. Teman-teman boleh panggil aku Wulan. Aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang putri kembar ya. Jadi aku dulunya adalah seorang karyawan, tapi tepat di bulan Oktober 2015 aku di PHK gitu. Nah, sekarang udah full time nih Oriflame teman-teman, nggak ngelamar-ngelamar kerja kemana-mana lagi. Nah, bergabung di Oriflame itu sejak Maret 2016. Berarti nanti Maret 2021 ini adalah tahun kelimaku mengerjakan bisnis Oriflame. Dan benar-benar teman-teman, sudah 5 tahun ini benar-benar tidak ada penyesalan sama sekali dulu menyerahkan KTP untuk mendaftar menjadi seorang membernya Oriflame. Dan waktu bergabung nih teman-teman, hanya dalam waktu 4 bulan aja itu bisa jadi seorang senior manager. Dan 2019 kemarin dapat ranking nomor 10 di Oriflame Pekanbaru, dan sekarang saat ini title-nya adalah Senior Gold Director. Dan kemarin waktu kualifikasi SGD ini teman-teman, puji Tuhan kualifikasinya itu 2 kali cash award. Jadi terima cash award-nya itu benar-benar kayak berasa terima cash award-nya Diamond, 42 juta rupiah. Yeay. Next Pak Hetro. Oh iya, sosial media aku teman-teman tinggal cari aja Wulandari Putri, itu ada ya. Jadi tadi aku nggak tampilkan di sini. Nah, hari ini teman-teman kita ngebahas tentang share ya. Pak Hetro tadi udah jelasin tentang share apa sih yang harus kita share di sosial media gitu. Nah, karena kita ini adalah seorang pebisnis Oriflame, tentunya yang kita share adalah hal-hal yang berkaitan dengan bisnis kita gitu. Yang marah-marah, yang apa ya, yang status politik itu kayak nggak perlu kita share untuk sekarang ini. Karena apa? Sosial media ini adalah tempat kita bekerja, teman-teman. Kita bisa dilihat seperti apa, karakter kita itu bisa dinilai seperti apa lewat postingan-postingan di sosial media kita. Nah, yang paling penting gitu ya, sekarang kita harus nge-share yang positif. Nah, terutama sekarang kita udah jadi member Oriflame, kita pastinya harus sering-sering nge-share tentang testimoni produk. Jadi kita harus menyebarkan kisah kita memakai produk-produknya Oriflame secara langsung maupun lewat sosial media kita. Next, Pak Hetro. Nah, kita harus menciptakan dan membagikan kisah di balik produk-produk kita ya, teman-teman. Jadi, apa sih kisah di balik produk itu gitu. Terus kenapa hal ini sangat penting? Gimana teman-teman menyebarkannya? Nah, untuk poin yang pertama gitu ya, eh, kisah di balik produk yang teman-teman share itu harus singkat dan sederhana, nggak usah panjang lebar gitu ya teman-teman. Terus lebih berisi tentang pengalaman pribadi teman-teman atau pengalaman orang lain memakai produk tersebut, atau mungkin pengalaman pelanggannya teman-teman memakai produk tersebut, itu juga bisa teman-teman share. Nah, kenapa sih men-share ini penting gitu ya? Karena zaman sekarang orang lebih mendengar eh, pendapat kita nih gitu. Kalau kalian punya teman, kalian pasti akan lebih percaya omongan teman kalian ketimbang orang yang tidak kalian kenal sama sekali gitu ya. Misalnya contoh kayak tempat makan. Teman-teman tanya tempat makan yang enak itu di mana gitu kan. Pasti teman-teman tanya sama temennya. Terus kalian pasti langsung nyobain apa yang dikasih tahu sama temennya kalian tersebut. Nah, di mana sih teman-teman bisa menyebarkannya? Ya itu tadi, bisa ketemu secara langsung, bisa eh, acara sekolah, acara gym, atau arisan gitu ya. Dan juga sekarang di media sosial, Facebook, blog, chat group, dan sekarang ini kayaknya lagi ngetrend banget TikTok ya teman-teman. Bisa juga teman-teman bikin share tentang produk itu lewat TikTok. Next, Pak Hetro.
Nah, ingat ya teman-teman, saat teman-teman menciptakan kisah di balik produk itu, pastikan videonya singkat dan jelas, nggak usah lama-lama gitu, karena biasanya orang itu kalau udah nonton video lebih dari 1 menit itu mereka langsung skip ya teman-teman. Jadi 1 menit itu maksimal, padat, dan singkat, buat kisah personalnya teman-teman, terus fokus pada hasil dan apa sih artinya perubahan, produk yang teman-teman pakai itu bagi diri teman-teman. Seperti apa sih sensasi pemakaiannya, rasanya gitu ya. Terus teman-teman juga waktu bikin video itu tentunya harus bersemangat ya teman-teman gitu ya. Jangan lesu-lesu atau eh, apa ya teman-teman nggak semangat gitu ya. Pokoknya harus ceria di videonya. Tunjukkan bahwa produk itu kan meyakinkan, bisa eh, membuat orang-orang merasakan perubahan seperti yang udah teman-teman rasakan ya. Dan ingat selalu untuk tidak melebih-lebihkan pengalaman teman-teman gitu ya. Jangan overclaim sebuah produk gitu ya. Teman-teman tuh harus jujur. Berapa lama sih baru terlihat perubahannya gitu ya. Jangan bilang supaya orang mau beli, jangan bilang oh seminggu udah kelihatan. Padahal Oriflame sendiri mengklaim produknya terutama skincare-nya itu 3 bulan baru kelihatan gitu ya teman-teman. Ya nggak usah ngebahas tentang masalah medis gitu atau penyakit-penyakit kayak sekarang ini kan lagi COVID gitu ya, banyak banget produk-produk MLM yang mereka langsung overclaim bahwa produknya itu bisa dipakai untuk menyembuhkan pasien COVID dan segala macam. Nggak usah seperti itu, apalagi teman-teman sampai mencomot atau mengambil foto-foto dokter-dokter gitu ya supaya menyakitkan orang-orang. Itu nggak boleh ya teman-teman. Buat klaim yang tidak masuk akal, bisa teman-teman bilang NutriShake bisa untuk penyakit COVID. Ah, itu kan nggak masuk akal ya teman-teman. Oriflame sendiri nggak ada ngebuat seperti itu gitu. Jadi itu nggak boleh ya teman-teman. Dan jangan menyampaikan sebuah info produk terlalu panjang atau sulit dipahami. Mungkin teman-teman pakai bahasa-bahasa ilmiah, pakai jurnal-jurnal, orang awam mungkin nggak mengerti itu. Tapi mungkin teman-teman bisa mengerangkai kata-katanya itu lebih simpel dan kena aja ke masyarakat awam. Next, Pak. Nah, sebelum teman-teman menciptakan kisah di balik produk-produk yang teman-teman pakai gitu ya, ada 4 hal ini yang harus teman-teman tanyakan dulu ke diri teman-teman gitu ya. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya keluhan teman-teman sekarang ini gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa merenung dulu, pikirin apa sih keluhan yang aku rasakan di tubuhku gitu ya atau di wajahku misalnya wajahku kering, ya. Terus yang kedua, bagaimana teman-teman mengenal produk ini? Nah, teman-teman bisa tahu produknya itu dari siapa sih dulu gitu ya. Misalnya waktu kalian melihat review produk si upline, baru kalian tertarik mencoba produk tersebut. Nah, yang ketiga, teman-teman pastikan dulu gitu ya produk apa yang teman-teman pakai, teman-teman gunakan. Nah, yang keempat, apa sih hasilnya gitu. Hasilnya seperti apa setelah teman-teman memakai produk-produk tersebut. Nah, jadi untuk ngebuat apa ya teman-teman, untuk membuat kisah di balik produk teman-teman ini, memang teman-teman harus menyiapkan waktunya, meluangkan waktu gitu ya. Kalau di sini Oriflame bilang 5 menit gitu ya, 5 menit waktu untuk menciptakan kisah di balik produknya teman-teman gitu. Nah, jadi emang benar-benar harus teman-teman konten dulu, teman-teman susun dulu story-nya, teman-teman ceritakan apa pikirkan dulu tadi jawaban dari 4 pertanyaan itu, baru teman-teman bikin ceritanya seperti apa gitu. Jadi benar-benar untuk membagikan kisah ini pun harus ada persiapannya, bukan hanya cuma kayak upload gitu ya teman-teman. Nah, jadi boleh teman-teman pilih salah satu produk gitu ya. Eh, Kayak tadi tuh No Page Bright Sublime gitu. Nah, eh, yang pertama pikirkan dulu nih keluhannya sebelum menggunakan produk tersebut itu tadi apa? Yang pertama, kulit saya memiliki banyak bintik hitam, kering dan tidak merata. Nah, bagaimana sih aku mengenal produk ini? Jadi teman-teman bisa mungkin
mengenal produknya itu dari grup skincare melalui sosial media atau teman kerja gitu ya. Diajak ke dalam grup, terus mereka merekomendasikan Novage Bright Sublime tadi gitu ya. Nah, akhirnya teman-teman nyobain nih si Novage Bright Sublime set, satu set langsung, nggak cuma day care-nya, nggak cuma night care-nya doang atau serumnya doang, tapi komplit satu set gitu ya teman-teman coba. Nah, kemudian teman-teman share lagi apa hasilnya yang teman-teman dapatkan setelah pemakaian dan apa sih artinya untuk teman-teman gitu ya. Jadi hasilnya bisa teman-teman rasakan setelah pakai Novage Bright Sublime selama 3 bulan gitu ya. Kulitnya menjadi lebih cerah, eh, nggak apalagi ya udah merata gitu ya kulitnya, nggak ada bintik-bintik hitamnya, itu udah mulai memudar, kulitnya lebih lembab, lebih kenyal, sehingga aku semakin percaya diri nih. Dulu kan insecure nih gara-gara banyak bintik hitam, mau foto aja nggak pede, mau bikin story Instagram aja nggak pede gitu ya. Tapi sekarang setelah pakai Sino Face Bright Sublime ini gitu ya, aku jadi lebih percaya diri, khususnya saat saya bertemu orang-orang baru di manapun. Jadi ini adalah contoh simpelnya gitu ya. Simple aja sih gitu ya teman-teman, gimana mau berbagi kisah produk tersebut. Ini dia teman-teman bisa jadikan panduan 4 langkah yang tadi. Nah, kemudian teman-teman, buat yang teman-teman yang mengkonsumsi NutriShake gitu ya, teman-teman juga bisa ceritakan kisah-kisah di balik produk NutriShake yang teman-teman konsumsi. Nah, pastinya tetap ya teman-teman panduannya yang 4 poin tadi. Nah, berarti yang pertama keluhan, ya kita berangkat dari masalah gitu ya. Teman-teman punya masalah, bahwasanya teman-teman tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan dengan protein tinggi dan serat-serat yang dibutuhkan tubuh. Kemungkinan berarti teman-teman tuh makan junk food ya, sukanya makan junk food, makan gorengan dan segala macam. Kemudian teman-teman share lagi bagaimana teman-teman mengenal produk NutriShake ini. Sebagai contoh gitu ya, aku mengenal produk ini bagus uh, dari seorang teman gitu ya. Dia ngasih tahu kalau produk ini mengandung protein dan serat yang biasanya tidak saya temukan di makanan yang tiap hari saya makan gitu ya. Nah, kemudian akhirnya aku coba ini Oriflame, produknya Oriflame yaitu NutriShake-nya. Nah, kemudian jangan lupa juga sharing hasil yang teman-teman dapatkan setelah pemakaian. Nah, untuk NutriShake ini mungkin ya teman-teman nggak instan ya hasilnya. Makanya teman-teman itu perlu mengkonsumsinya dalam jangka panjang dulu gitu ya. Jadi kecuali kayak mungkin ya kayak make up gitu ya memberikan hasil yang langsung setelah teman-teman pakai itu langsung kelihatan nih perubahan di wajahnya. Tapi kalau kayak skincare atau NutriShake ini benar-benar nggak bisa yang instan ya teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman bisa sharing mungkin sebulan gitu ya. Jadi bikin story-nya itu panjang setiap hari kasih lihat teman-teman minum Nutrisha pagi hari gitu. Jadi di hari ke-30 di sebulannya teman-teman udah bisa nge-share nih hasilnya selama sebulan, hasil yang aku rasakan gitu ya, aku lebih sehat, bisa menjaga berat badanku karena nggak ngomel sembarangan, terus selalu merasa segar ketika melakukan aktivitas setiap hari gitu. Nah, jadi jangan lupa untuk selalu ya teman-teman men-share kisah di balik produknya teman-teman. Jadi luangkan benar-benar 5 menit waktu untuk menciptakan kisah di balik produk-produk Oriflame yang teman-teman pakai. Nah, ini udah ada langsung yang share ya, ada yang turun 4 kilo karena konsumsi Nutrisek. Wah, jadi ini benar-benar bisa harus di-sharing setiap hari. Turun 4 kilo itu gimana sih caranya? Nah, kalau kita nge-share testimoni produk teman-teman, tentu harus ada before dan afternya ya. Jadi, sewaktu teman-teman nge-share nih, tadi yang ada turun 4 kilo itu lebih bagus dibikin foto before and afternya. Nah, kalau teman-teman membuat before after ya produk skincare gitu ya. Nah, contohnya ini ya teman-teman. Dia memakai
The One Illuskin Aquaboss Foundation SPF 20. Uh, Jadi teman-teman bikin dulu nih waktu sebelum make up-an gitu ya, bikin dulu foto before-nya. Jadi bisa teman-teman ambil foto dengan latar belakang kosong, pastikan tidak ada objek yang mengganggu fotonya teman-teman gitu, agar fokusnya itu ke wajahnya atau ke kulitnya teman-teman gitu. Terus juga pastikan kameranya yang jernih, terus pakai pencahayaan yang bagus gitu ya, yang mataharinya banyak, teman-teman foto di tempat yang mataharinya banyak, terus pusat pada area yang dituju. Misalnya ini kita ngebahas tentang foundation gitu ya, berarti wajah ya teman-teman. Kemudian setelah teman-teman pakai tuh foundation, foto lagi nih dengan foto sesudah teman-teman pakai. Jadi sama, gunakan latar belakang yang sama dengan foto yang di awal tadi, yang sebelum tadi. Terus hindari penggunaan filter gitu ya. Benar-benar foto asli tanpa edit-edit foto dan alat-alat lainnya, dan pakai pencahayaan yang sama. Jadi kalau tadi teman-teman misalnya fotonya itu di ruang tamu yang banyak cahaya matahari, nah teman-teman juga setelah memakai produk tersebut harus berfoto di tempat tersebut. Nah, contoh gambarnya bisa teman-teman lihat di slide ini ya, teman-teman. Nah, atau seperti ini juga, gitu ya. Jadi ini adalah dua contoh foto sebelum dan sesudah yang bagus, yang harus teman-teman jadikan panduan, gitu ya. Karena keduanya menunjukkan hasil setelah penggunaan produk Oriflame dengan jelas. Yang pertama ini contoh penggunaan dari maskara, ya sebelumnya bulu mata itu masih pendek, sudah pakai itu sudah makin lentik. Terus yang sebelahnya itu adalah sebelum dan sesudah memakai Bright Sublime Advanced Day Cream. Ini kalau mungkin kalau untuk skincare berarti teman-teman harus foto 3 bulan sebelum. Jadi kalau hari ini teman-teman pakai skincare, fotolah hari ini di tempat yang sama. Nanti di 3 bulan kemudian teman-teman foto di tempat yang sama juga dengan angle yang sama. Nah, foto-foto tadi gitu ya teman-teman, teman-teman harus sebarkan dong ya di sosial media. Nah, gimana sih cara menciptakan konten yang bagus? Nah, ini ada 3 gambar ya, teman-teman. 3 gambar, teman-teman boleh simak gambarnya dulu nih. Ini adalah contoh konten di sosial media yang bagus, gitu ya, teman-teman. Sebuah konten yang bagus itu harus memiliki tujuan yang jelas, gitu. Pada contoh yang pertama ini, teman-teman ingin mengajak orang-orang melihat kontennya teman-teman untuk melakukan sesuatu, gitu. Jadi ingin mulai rutinitas skincare tapi bingung, komen di bawah dan dapatkan akses tips skincare eksklusif. Jadi teman-teman ngajak nih netizennya, teman-teman di sosial medianya untuk berpartisipasi di kontennya teman-teman. Boleh yaitu ngajakin mereka komen gitu ya. Skincare tapi bingung gitu ya. Kita buat kayak pertanyaan. Nah, kemudian teman-teman juga dalam konten tersebut harus bikin sebuah interaksi gitu, namanya sosial media ya. Kita kan ini di sosial media, bukan di marketplace. Kalau kita di marketplace dagangnya, kita nggak perlu interaksi gitu. Tapi karena kita berjualan Oriflame ini di sosial media, tentunya kita harus menciptakan interaksi. Jadi kita harus mengajak orang-orang untuk merespon uh, postingan kita gitu ya. Yang mana favoritmu? Komen kalau kamu suka strawberry atau like kalau teman-teman lebih suka coklat. Nah, selanjutnya kita harus bikin konten yang menarik gitu. Jadi jangan gambar yang buram-buram, tapi gambar yang jelas, eye catching, warnanya bagus gitu ya. Jadi benar-benar menarik perhatian orang di saat pertama sekali melihat fotonya teman-teman. Karena kadang ketika orang scrolling Instagram, ketika fotonya nggak bagus, dia akan skip. Tapi ketika dia melihat first time dia buka Instagram, dia lihat postingan kalian, bagus, dia pasti akan ngeklik profilnya dan ngebaca dari captionnya teman-teman tersebut. Nah, ini juga beberapa contoh konten-konten media sosial yang bagus ya, teman-teman. Teman-teman di sini apakah udah seperti ini nggak sih konten-kontennya? Dulu aku mungkin waktu pertama-tama join Oriflame nggak kayak gini ya, teman-teman. Tapi makin sekarang, makin kemari gitu, makin belajar gimana caranya bikin konten sosial media yang bagus gitu. Jadi teman-teman juga harus posting foto dengan deskripsi yang singkat aja gitu, buat penjelasan yang nggak usah panjang lebar gitu ya, 40 hingga 70 karakter aja.
Kemudian jangan selalu promosi gitu. Apalagi kalau teman-teman selalu upload katalog di Instagramnya atau upload katalog di Facebooknya. Itu orang pasti akan bosen dan annoying gitu ya. Jadi postingan setiap teman-teman update status itu akan di skip. Atau jangan-jangan postingan teman-teman tuh di hide karena dianggap nge-spam. Nge-spam foto-foto katalog gitu. Jadi teman-teman juga harus posting nih sesekali foto-foto duniawinya teman-teman gitu. Misalnya kalau kalian lagi liburan, lagi beli handphone baru mungkin teman-teman boleh posting juga gitu ya. Itu kan biasanya kalau misalnya hal-hal yang seperti itu memancing banget netizen untuk memberikan reaksi. Jadi teman-teman bisa posting dari bonus Oriflame bisa beli iPhone gitu kan. Itu biasanya pasti akan menimbulkan wah yang iri-iri gitu kan teman-teman kepo. Terus yang jadi ya kepo lah sama teman-teman, kok bisa ya dia beli handphone baru gitu. Jadi berujung dengan profilnya teman-teman, kepoinnya teman-teman gitu ya. Dan jangan lupa postingan teman-teman juga harus asli. Jadi bukan copy paste dari punya orang gitu ya, atau bukan meniru-niru cara leader-leader lain dalam berpromosi. Enggak. Jadi ciptakan percakapan yang jujur tentang produk-produknya teman-teman, tentang bisnisnya teman-teman gitu ya, untuk menunjukkan keahlian dan membangun kepercayaan orang-orang terhadap diri teman-teman dan juga bisnis yang sedang teman-teman jalankan atau produk-produk yang teman-teman pakai. Nah, berikut aku mau tunjukin dua buah konten gitu. Jadi teman-teman silahkan menilai konten mana sih yang lebih bagus gitu. Kalau teman-teman sekarang nih ya, teman-teman ibaratkan deh. Sekarang posisinya teman-teman ini adalah non-membernya Oriflame. Ketika teman-teman main di Facebook atau main di Instagram, eh, ketika kalian melihat ada dua leader Oriflame posting, yang kiri dan yang kanan. Terus teman-teman tertarik nih mau join. Leader manakah yang teman-teman eh, akan chat untuk bilang mau gabung? Yang pertama ya teman-teman gitu ya. Eh, yang pertama ya gitu. Atau kalau misalnya teman-teman lagi mencari sebuah produk kosmetik atau skincare gitu ya. Dengan melihat postingan ini. Mana yang akan teman-teman hubungin untuk beli? Pasti yang pertama ya teman-teman gitu ya. Karena lihat ya di kiri ini kita bisa melihat fotonya dengan jernih, bagus, diambil dengan latar belakang yang bagus gitu ya, fotonya juga bagus. Sedangkan yang kanan ini kayaknya asal jadi, nggak di prepare, handphonenya juga nggak dibagus-bagusin dulu, produknya juga nggak ditata rapi. Kita jadi nggak bisa lihat nih produk apa ya yang di foto sebelah kanan ini, karena kebanyakan dari atas nampak tutup botolnya doang, nggak ada nampak itu produk Oriflame dan segala macam, gitu ya teman-teman. Terus captionnya juga ya harus teman-teman perhatikan. Di sini dibilang ini adalah produk dari katalog terbaru Oriflame yang aku pesan gitu ya. Mana yang menarik gitu kan teman-teman. Kita nggak bisa lihat karena kelihatan dari atas aja nih fotonya. Tapi kalau kita lihat yang kiri ini, wah kita udah tahu dia wajahnya makin cantik, makin putih, nggak ada bintik-bintik gitu kan. Eh, karena pakai apa ini gitu skincare-nya No Age gitu. Mungkin dia belum belum langsung ngechat kita belum, tapi dia bisa googling dulu apa sih itu No Age Oriflame. Nanti setelah dia googling meyakinkan dirinya, baru deh nanti dia akan tergerak hatinya untuk menghubungi teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang udah tahu nih yang kiri yang bagus buat seperti itu. Ya, ada satu lagi ya teman-teman. Nah, kayak gini lagi teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman nih posisikan sekarang non-membernya Oriflame yang lagi cari-cari produk Oriflame, yang manakah yang akan teman-teman hubungin untuk order produknya? Yang pertama pasti ya. Jadi sekarang kalau teman-teman sudah tahu bagaimana sih konten-konten yang bagus ini, nanti habis ini langsung dilihat Facebooknya, langsung dilihat Instagramnya, bagaimana teman-teman memposting. Apakah sudah seperti itu gambarnya, ataukah gambarnya itu model comot-comot dari punya orang, atau gambarnya itu asal aja pencahayaannya atau cara fotonya itu nggak diperhatikan gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah tahu, nanti buat seperti yang di kiri ini ya. Nah, untuk membuat sebuah konten yang bagus, teman-teman, jangan lupa rumusnya ini ya, 80 banding 20. Jadi, ini adalah aturan untuk membuat sebuah kombinasi konten yang bagus. Jadi, 80%-nya apa? Yaitu rekomendasi dan review produk. Yang kedua adalah tips
dan tutorial kecantikan. Yang ketiga adalah pengalaman teman-teman menggunakan produk-produk dan kisah-kisah di balik produk-produk Oriflame yang teman-teman pakai. Yang keempat itu adalah foto sebelum dan sesudah. Yang kelima, konten dari conference atau acara-acara yang teman-teman sering hadiri, gitu ya. Nah, 20%-nya adalah produk terbaru bulan ini, postingan tentang info produk, konten get the look, infografis atau artikel-artikel dari beauty edit, gitu ya. Jadi di sini nggak ada dibilang upload katalog ya teman-teman, karena aku masih sering banget lihat konsultan Oriflame itu dia upload katalog 100 lembar gitu ya. Itu nggak, percayalah teman-teman, itu nggak akan ada yang baca, nggak akan ada yang lihat 100 produknya teman-teman. Jadi lebih baik dipilah-pilah produk-produk mana yang benar-benar teman-teman pakai dan kuasai, dan itulah yang teman-teman kembangkan dan teman-teman share di sosial medianya teman-teman. Nah, ini dia beberapa hal yang teman-teman perlu sebarkan ya teman-teman. Yang pertama itu adalah konten dari social media library kita. Yang kedua adalah sampel produk. Yang ketiga adalah review produk. Yang keempat adalah tips dan tutorial kecantikan. Nah, berikut aku mau putarkan satu buah video ya, teman-teman. Teman-teman boleh simak dulu videonya, bagaimana cara menyebarkan konten dari social media library. Nah, jadi teman-teman, ini aplikasi Oriflame bukan hanya tentang tempat order ya, teman-teman. Jadi jangan mikir aplikasi Oriflame atau web Oriflame itu cuma buat order-order produknya aja. Nah, dari sini, dari social media library ini, teman-teman punya banyak gambar-gambar yang bisa teman-teman share. Ini Oriflame sudah kasih semua gambar-gambarnya ini. Teman-teman bisa sebarkan ke sosial medianya teman-teman langsung. Tinggal klik gambarnya, terus kalau mau share di Facebook misalnya langsung pencet tombol yang Facebook, teman-teman kasih caption, atau teman-teman boleh masukkan link personal beauty-nya teman-teman, dan langsung klik di share aja. Sesimpel itu teman-teman ya. Jadi websitenya Oriflame itu bukan hanya tentang order-order produk aja. Ada banyak hal banget yang udah disiapkan yang bisa teman-teman pakai untuk mensupport bisnisnya teman-teman. Nah, untuk menyebarkan sampel produk gitu ya teman-teman. Ini mungkin kalau kita ketemu secara langsung ya, gitu. Jadi misalnya teman-teman hari ini ada arisan nih gitu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu bawa sampel-sampel produk di tasnya teman-teman, kayak parfum atau lipstick dan bedak, gitu aja, yang benda-benda yang bisa teman-teman bawa kemanapun gitu ya. Nah, kalau aku dulu teman-teman sering banget gitu bawa lipstick gitu kan, pastilah ya lipstick, bedak itu nggak pernah ketinggalan dari tasnya kita. Jadi pada saat ngumpul sama teman-temanku, aku keluarin lipsticknya, aku pakai di depan mereka, atau kalau bawa parfum, aku keluarin parfumnya, aku pakai parfumnya, dan pasti mereka akan coba gitu ya. Baru nanti aku baru mulai jualan gitu. Udah belilah parfum yang aku pakai ini wangi kok gitu. Baru aku keluarin lagi katalog, aku keluarin lagi semua produk-produk Oriflame yang aku bawa, teman-teman. Nah, ketika teman-teman kalau misalnya teman-teman sekarang tidak punya sampel produk gitu ya untuk dibawa ke pertemuan langsung, yang teman-teman pokoknya apa ya? Pokoknya gimana caranya supaya orang-orang yang kita jumpai itu mencoba produk Oriflame secara langsung gitu ya. Jadi pokoknya minimal katalog itu nggak boleh ketinggalan, karena di situ kan ada yang bisa digosok itu ya teman-teman. Nah, aku juga dulu ya teman-teman waktu awal-awal join Oriflame kan belum punya modal istilahnya ya buat beli parfum segala macam. Biasanya di katalog itu yang bagian yang bisa digosok kayak parfum-parfum itu aku akan sobek dan aku clipping. Jadi aku akan clipping. Jadi kemanapun, misalnya aku dulu ada kursus atau apa, aku bawa clippingan itu. Jadi teman-temanku itu bisa cobain aroma-aroma dari parfum tersebut gitu tanpa aku harus beli produknya gitu. Jadi itu mungkin bisa tips yang teman-teman pakai juga ya. Jadi mulai sekarang tuh katalognya jangan langsung dibuang gitu aja gitu ya. Kumpulin yang ada gosok-gosokan parfumnya, itu bisa teman-teman jadikan sebagai sampel produk ketika teman-teman bawa produknya langsung. Nah, jangan lupa juga untuk menyebarkan review produk di media sosial ya, teman-teman. Pastinya ini harus kita lakukan setiap hari. Kayaknya Oriflamers itu
dalam satu hari itu harus ada review produk. Kalau aku sih bikinnya gini teman, one day one review gitu ya teman-teman. Jadi dalam menyebarkan review produk di sosial media, teman-teman kumpulin dulu nih review produknya. Kalau aku sekarang punya satu Instagram, satu buah account yang aku pakai untuk posting review produk. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat nanti Instagramku, di situ ada aku bikin review produk, klik di nama personal beauty storeku teman-teman. Jadi ketika orang klik itu akan muncul kumpulan review-review produkku. Gitu. Jadi aku udah kumpulkan review produkku di situ di halaman Instagramku gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau penasaran atau mau niru juga boleh gitu ya. Jadi orang-orang yang mungkin sedang mencari produk-produk tersebut nanti bisa melihat di sana gitu kan, nggak tertimpa sama yang lain-lain. Jadi mereka lebih enak gitu ngelihat review produk dari kita. Dan jangan lupa untuk mengajak para pelanggan-pelanggan kita juga untuk kasih review produk. Teman-teman boleh chat orang yang sudah beli itu, teman-teman chat Kak gimana parfumnya, gimana lipstiknya. Nanti reviewnya dia teman-teman boleh posting juga. Terus ketika orang tuh tertarik pakai produknya kita, jangan lupa diposting juga tuh gitu ya, bukti bahwa ada pelanggan teman-teman yang puas pakai produknya. Nah, ini ada satu buah video, teman-teman boleh tonton dulu ya. Jadi teman-teman di webnya Oriflame ini, teman-teman juga bisa menyebarkan tips dan tutorial kecantikan dari beauty edit dengan sangat mudah gitu ya. Nih, banyak banget ya tips-tips kecantikan di websitenya Oriflame. Nah, jadi benar-benar bukan hanya tempat untuk order-order aja ya teman-teman websitenya ini. Jadi teman-teman boleh baca-baca mana tips kecantikan yang teman-teman rasa cocok gitu ya, teman-teman boleh share. Cara nge-share-nya juga gampang, teman-teman. Nah, tinggal teman-teman mau share di mana gitu ya, mau di Facebook, mau di Instagram, mau di Pet, boleh. Teman-teman nanti tinggal copy linknya gitu ya. Terus teman-teman bisa share di timeline-nya teman-teman. Atau di grup mungkin, di grup Oriflame-nya teman-teman, di Facebook-nya teman-teman, di mana aja boleh teman-teman sebarkan. Banyak sekali ya teman-teman, ini juga ada fotonya Isyana, boleh teman-teman sebarkan. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa menggunakan aplikasinya Oriflame untuk menyebarkan pengetahuan dan informasi lewat sosial media atau secara langsung. Nah, jadi teman-teman eh, sekarang ya, jadi teman-teman itu pertama sekali harus punya yang namanya katalog gitu ya. Jadi katalog ini itu adalah perangkat jualan Oriflame nomor satu. Nggak boleh ya teman-teman tuh cuma punya satu katalog gitu ya. Jadi lebih minimal 10 deh teman-teman punya katalog. Kalian lebih mending pilih mana? Disuruh nyetok produk atau nyetok katalog. Kalau aku mending disuruh nyetok katalog teman-teman. 10 katalog itu cuma 60 ribuan kalau nggak salah ya. Jadi eh, katalog ini itu modal kita banget gitu ya. Modal kita banget teman-teman. Jadi makanya Oriflame itu bisnis yang minim resiko yaitu tadi. Kita mau jualan, kita nggak perlu nyetok produk banyak-banyak gitu ya. Cukup kita perlu nyetok katalog minimal 10 deh gitu ya. Nah, jadi katalog ini bisa teman-teman bagikan ke teman-teman kalian atau ke calon pelanggan. Jadi kalau teman-teman ya udah punya bonus misalnya, jangan langsung dihabisin buat jajan bakso atau jajan yang lain. Jadi investasikan dulu bonusnya itu beli katalog. Karena nanti ini tuh modal kita ya teman-teman. Minimal 10 deh. Teman-teman boleh kirimkan ke calon pelanggan atau bagiin ke teman. Terus tinggalin katalog-katalognya di tempat-tempat yang sesuai dengan target marketnya teman-teman ya. Jangan tinggalin misalnya nih ya, mentang-mentang aku bilang bagikan ke semuanya gitu. Terus teman-teman ke abang-abang bakso teman-teman kasih, ke abang-abang yang jual pentol teman-teman kasih ya. Enggak juga ya teman-teman, itu nggak sesuai dengan target marketnya. Mereka bisa-bisa buka katalog itu
apa gitu ya, nggak, oh daripada beli kosmetik mending beli beras gitu ya. Jadi jangan disebarkan ke sembarang tempat gitu. Jadi benar-benar pikirkan dulu gitu calon pelanggan yang sesuai gitu ya. Misalnya teman-teman arisan atau teman-teman kerja kantor segala macam, teman-teman punya tetangga kantor gitu ya, kelihatannya dia tuh selalu pakai makeup, pasti butuh parfum. Nah, sebarkanlah ke sana, tinggalkanlah ke sana gitu ya. Atau ketika misalnya nih akhir bulan di kantor atau awal bulan di kantor, misalnya lagi nggak banyak kerjaan atau misalnya di kampus gitu ya teman-teman, nggak lagi dosen nggak ada nih gitu ya, teman-teman pas lagi muncul katalog baru, teman-teman bisa bikin uh, minikir bareng bareng teman-teman di kampus, keluarin katalog, keluarin kutek gitu ya. Jadi bisa kutekan bareng ya. Ya benar, katalog itu bagaikan toko kita. Jadi toko berjalan kemanapun jangan tinggal ya katalognya teman-teman. Nah, tips singkat saja gitu ya. Cukup tanya sama pelanggannya teman-teman gitu. Apakah udah lihat katalog terbaru Oriflame? Biasanya orang tuh ngefans banget dengan katalog terbarunya Oriflame. Dulu waktu aku non-member, meskipun aku selalu beli produk yang murah gitu ya teman-teman dari teman kantorku dulu, tapi aku selalu excited tanya katalog terbaru gitu. Jadi makanya teman-teman harus siap sedia selalu katalog terbaru di tasnya. Terus selalu tanya sama semua orang, udah lihat belum katalog Oriflame yang baru gitu. Kalau dia jawab belum, tunjukkan. Kalau dia jawab juga udah, tunjukkan lagi gitu ya. Siapa tahu ada yang kemarin kelewatan dia nggak lihat. Jadi pas lihat teman-teman tunjukin ini, rezekinya teman-teman, dia ordernya lewat teman-teman gitu. Nah, ada juga katalog digital ya teman-teman gitu. Cuman biasanya katalog digital ini awal bulan ya, baru akhir bulan deh udah biasanya di komunitas-komunitas kan udah bisa disebar gitu. Biasanya kita udah dapet nih gitu ya. Nah, jangan lupa juga untuk selalu menyebarkan katalog digital ini ke kontak WA-nya teman-teman, tapi disertai dengan kata-kata promosi yang bagus ya. Jangan cuma sebarkan aja, jangan cuma broadcast aja gitu ya. Atau teman-teman juga bisa pilih beberapa produk yang kira-kira nih sesuai dengan target marketnya teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat dulu produknya, lihat dulu penilaiannya, lihat reviewnya gitu ya. Terus tunjukkan produk favorit teman-teman di katalog yang terbaru. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih nih apa aja produk-produk favoritnya teman-teman di katalog tersebut. Terus teman-teman sebarkan melalui sosial media. Terus jangan lupa ya teman-teman, jangan pernah menyebarkan katalog digital secara acak di medsos atau kirim spam. Jadi jangan cuma upload katalognya doang atau di broadcast spam gitu ya teman-teman. Jangan gitu ya. Kalau aku biasanya uh, memilih satu buah produk, memilih satu buah produk yang aku pakai, terus aku bikin captionnya juga, nah baru aku sebarin teman-teman gitu. Jadi jangan cuma katalog sampai 100 katalog teman-teman sebarkan gitu. Itu juga nggak lama teman-teman bakal di-encet atau paling jahat itu biasanya diblokir gitu teman-teman. Jadi jangan annoying gitu ya teman-teman. Nah, berikut ini ada sebuah video bagaimana sih caranya teman-teman menyebarkan produk dan fitur di dalam aplikasi Oriflame. Dan lagi-lagi ya, aplikasi Oriflame ini bukan hanya tempat untuk order-order produk, teman-teman. Jangan taunya cuma ini untuk order produk. Nah, teman-teman lihat linknya di sini. Teman-teman bisa cek isinya. Mana kira-kira yang cocok ya dengan target marketku gitu. Nah, teman-teman klik produknya. Terus eh, lihat produk, klik lihat produk. Ada banyak banget ya produk-produk Oriflame gitu. Jadi jangan hanya semuanya dikirim teman-teman karena nggak semua orang nanti mau ngelihat semua isi dari katalog tersebut. Nah, setelah teman-teman lihat gitu ya, tentukan produk yang mau teman-teman sebar. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih media sosial yang mau teman-teman gunakan. Misalnya teman-teman pakai WhatsApp, Instagram, Snapchat, dan lain segala macam gitu ya. Dan buat pesan personal dan kirimkan ke kontak yang teman-teman mau tuju. Nah, ini ada sebuah video.
Nah, jadi itu dia tadi sekilas tentang aplikasinya Oriflame. Jadi seperti yang aku bilang tadi, aplikasi Oriflame bukan hanya tempat buat order, tapi banyak hal yang bisa teman-teman sebarkan. Bahkan sekarang aplikasi Oriflame itu bisa dipakai sama non-member untuk melakukan order ya, teman-teman. Nah, jadi jangan lupa untuk selalu sebarkan promo dan produk terbaru itu di tiap 3 minggu, teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh sebarkan melalui media sosial ataupun secara langsung produk-produk yang promo ya, dan juga produk-produk terbaru dari Oriflame. Nah, beberapa tips saat menyebarkannya, teman-teman, jangan lupa selalu sebarkan kisah-kisah di balik produk tersebut dengan 3 orang baru setiap harinya, atau di medsos atau secara langsung. Terus teman-teman juga harus melatih, menyesuaikan, dan memperbaiki kisah-kisahnya teman-teman. Sebarkan konten secara rutin, ya. Jangan hari ini review produk, minggu depan review produk. Jangan setiap hari ya. Kalau bisa teman-teman one day, one product yang teman-teman review. Terus ketika ada orang yang kasih tanggapan atau komen, misalnya teman-teman juga harus dengerin gitu ya. Dulu teman-teman mungkin bisa, saya ada, aku pernah ya teman-teman ketika upload foto lipstick, ada yang komen lipstiknya Oriflame tuh nggak bagus gitu kan, nggak tahan lama. Nah, aku akan tanya gitu ya, produk yang mana yang dia pakai, yang seperti apa yang dia pakai, dan bagaimana kondisi bibirnya. Gitu. Jangan-jangan dia pakainya yang mungkin bibirnya itu kering, terus dia pakai yang uh, berminyak segala macam. Kita kan nggak tahu ya teman-teman. Jadi ketika ada orang yang kasih kasih tanggapan gitu, teman-teman lebih bagus dengerin dulu dan cari tahu gitu ya. Terus jangan lupa ketika teman-teman jualan produk, selalu minta review dari orang yang beli. Dan jangan lupa untuk menggunakan foto dan video untuk menyebarkan video-video yang menyebarkan review produk yang teman-teman pakai. Kalau sekarang aku juga udah mulai pakai TikTok ya teman-teman untuk bikin review produk.
Nah, yang kedua adalah teman-teman harus menyebarkan dengan passion, gitu ya. Eh, Saat berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun, gitu ya, teman-teman harus selalu menyebarkan passionnya teman-teman, gitu. Harus menunjukkan perasaannya teman-teman. Dari cara teman-teman menyampaikan itu, gitu ya, itu sama pentingnya dengan topik yang teman-teman sampaikan, gitu. Jadi cara kita menyampaikan itu, misalnya produk yang kita sampaikan ini bagus, tapi kalau kita cara menyampaikannya itu nggak bagus, orang juga nggak bakal tertarik. Teman-teman harus menjadi diri sendirinya teman-teman, kita harus jadi diri sendiri, jangan meniru orang lain, jangan menduplikat orang lain, gitu ya. Terus jangan lupa untuk selalu memancing, postingannya itu harus memancing rasa ingin tahu orang-orang. Terus jangan lupa untuk selalu mendengarkan dan memberi pertanyaan kepada pelanggan atau prospeknya teman-teman, dan temukan keinginan dan kebutuhan orang lain agar jawabannya itu menarik dan berguna untuk mereka. Nah, sekarang saatnya teman-teman mencoba apa yang teman-teman baru pelajari untuk berbagi dan menciptakan koneksi secara langsung. Nah, jadi teman-teman nanti boleh coba-coba untuk scan ini gitu ya, untuk nge-scan QR video ini. Nanti teman-teman ada aplikasinya atau dari Oriflame juga bisa ya. Teman-teman tinggal scan aja nih aplikasi QR-nya ini, baru nanti teman-teman bisa sebarkan di sosial medianya teman-teman. Nah, kalau yang ini juga tentang beauty routine, beauty edit, dan Oriflame aplikasi. Jadi teman-teman tinggal scan aja, nanti teman-teman bisa lihat apa yang muncul di handphonenya teman-teman. Gitu. Nanti teman-teman tinggal sebarkan aja di sosial media, dan teman-teman juga bisa ajarin downline-downline-nya untuk melakukan hal-hal ini. Apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini, teman-teman bisa sharing ke mereka juga, dan ajarin mereka supaya mereka bisa pintar juga dan tahu juga apa yang harus mereka lakukan ketika men-share di sosial media maupun secara langsung. Sekian Pak Hetro. Oke, terima kasih banyak Kak Bulan untuk sharing-sharing hari ini. Ya Pak Hetro, sama-sama. Ya, nah jadi teman-teman, tadi kita udah mendengarkan soal SRPO Share dari penjelasannya Kak Ulan untuk gimana caranya membuat sebuah before and after foto, lalu gimana ngebuat kontennya sampai dengan ke statusnya. Terkadang kan orang-orang ini pada bingung, aduh aku bingung nih captionnya aku tulis apa ya gitu. Nah jadi melalui training ini teman-teman tadi udah ada panduannya untuk apa aja sih yang perlu teman-teman share di dalam captionnya teman-teman ya. Tadi pun juga udah di-share kalau aplikasinya Oriflame itu tuh nggak hanya bisa dipergunakan untuk order, tapi banyak banget kegunaannya. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi dan juga website kita untuk mendapatkan material branding, konten-konten. Teman-teman pun juga bisa mendapatkan blog di dalamnya yang teman-teman bisa bagikan informasi-informasi berguna untuk netizennya teman-teman, dan masih banyak lagi. Nah di sini tadi seperti Kak Wulan bilang ada QR code-nya, teman-teman bisa masuk ke kamera lalu di scan aja, nanti akan diarahkan sebuah link gitu di dalam handphone teman-teman, di dalam kameranya teman-teman tap aja linknya langsung masuk deh. Oke, kalau gitu kita masuk ke sesi pertanyaan. Teman-teman silakan, ada yang mau bertanya. Kita buat sesi bertanyanya ringkas ya. Jadi Kak Tasya mau nanya atau teman-teman yang lain? Atau tidak ada? Oke nih, ada pertanyaan dari Kak Tasya. Seumpamanya nih kita udah stok katalog 4. Terus kita udah nawarin dengan berbagai cara. Tapi si calon pembeli nggak jadi dan nggak mau ambil buku katalog Oriflame. Nah, maka apa yang harus dilakukan gitu ya kata Tasya ya? Oke, mungkin Kak Wulan bisa bantu jawab, Kak? Halo Pak Hetro. Ya, oke Kak Wulan, boleh dijawab, Kak? Tadi pertanyaannya mana ya? Pertanyaannya, Kalau udah stok, ya, kalau udah stok 4 buku, terus kita udah nawarin berbagai cara, tapi calon pembeli nggak jadi, nggak mau ambil buku, nggak mau ambil buku katalog Oriflame-nya. maksudnya katalognya ini bukan buku ya, Kak? Bisa kita bilang ini katalog. Oh iya, berarti dia nggak mau lihat katalog kita gitu ya? Yes, Berarti betul. pertanyaannya. Dia nggak mau beli dan nggak mau
mau ambil katalognya, terus kita harus gimana? Ya, tawarin setiap hari gitu. Maksudnya kalau misalnya dia nggak mau, kan ini katalog Oriflame itu kan 30 hari ya, 1 bulan gitu. Nah, jadi apakah setiap hari itu ditawarin orang? Kayaknya enggak sih gitu ya. Kalau misalnya kita udah titip ke teman, ternyata dia nolak. 2 hari kita titipin, biasa kita follow up kan. Kalau aku biasa follow up gitu kan. Kalau misalnya nggak ada, ya udah aku minta lagi tuh katalognya, aku pindahin lagi ke tempat yang lain gitu. Dalam 1 bulan itu mungkin banyak orang ya yang aku titipin dan pasti ada satu minimal tender care atau bedak color box sih yang selalu paling banyak di order sama orang gitu ya, sama pelanggan-pelangganku. Jadi mungkin jawabannya adalah mungkin Tasya ini bisa memperbanyak calon customernya dulu. Kan Yes. mungkin yang ditawarin itu adalah itu aja gitu. Jadi mungkin Tasya boleh cari customer baru, cari kenalan baru, cari tempat-tempat baru yang bisa dititipkan gitu. Jadi 30 hari itu kayaknya panjang banget waktunya untuk manfaatin atau muterin katalog itu supaya katalog itu banyak yang lihat gitu. Jadi jangan hanya yang itu aja yang lihat gitu. Yes, setuju banget Kak Ulan. Nah, jadi jawabannya adalah move on ya Kak, kata Tasya. Ya. Ketika kita udah ditolak, nggak apa-apa. Wajar kok, kita juga sering nolak kan kalau misalnya ada yang jualan ke kita cari mereka yang tertarik aja. Jadi yang nggak tertarik, kita tampung aja namanya. Untuk mungkin bulan depan kita tawarin lagi, gitu ya Kak Tasya. Atau mungkin bisa sambil nunggu bukunya gitu ya, kita bisa bikin kayak tadi video, Yes. uh, review produk di story, di Facebook, kayak banyak tempat deh gitu ya. Jadi jangan hanya berpatokan sama buku doang gitu. Begitu bukunya nggak mau dilihat orang, udah kita nggak punya usaha yang lain. Jadi kita harus cari cara lagi, misalnya bikin video TikTok, video review produk di Instastory, IGTV, live review produk segala macam itu juga bisa teman-teman lakukan juga gitu. Ya, betul. Seperti yang tadi Kak Wulan share pun juga banyak banget kan kita punya e-katalog, kita punya beauty edit dengan Iya. aplikasi kita dan juga website kita yang serbaguna. Wah, itu semua bisa dimanfaatin ya. Kata saya yang penting senjatanya banyak. Betul, senjata kita banyak. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir karena nggak ada pertanyaan lagi. Ini dari Kak Hamimah nih Kak Wulan. Kalau ngebuat tulisan atau ngebuat kata-kata yang pas itu gimana? Yang pengalamanku ya teman-teman waktu awal join Oriflame itu emang ini ya susah gitu ya. Tapi yang aku lakukan adalah aku yang pasti pertama lihat leader-leaderku gimana mereka review produk. Awal-awal mungkin aku akan copy paste ya. Dulu aku tuh awal-awal menjadi member tuh pas juga copy paste kok apa yang dibuat leaderku aku copy paste. Tapi kayaknya kalau aku copy paste tuh kayaknya nggak sesuai dengan aku gitu ya teman-teman. Jadi mungkin ya teman-teman harus coba dulu nih produknya, harus coba dulu produknya supaya teman-teman bisa ngebuat kata-kata sesuai dengan versinya teman-teman, sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan. Karena ketika teman-teman hanya mencomot aja punya orang, itu feel-nya ketika orang ngebaca review produk yang kalian tulis itu juga pasti akan berbeda yang kopas dengan yang teman-teman bikin sendiri gitu. Jadi pertama-tama coba dulu produknya, misalnya lipstick kayak atau foundation kayak. Jadi dari situ teman-teman bisa tahu poin-poin apa yang teman-teman akan sampaikan. Dan pastinya kalau menulis itu memang learning ya teman-teman, learning by doing. Hari ini teman-teman tulis, besok diperbaiki, besok diperbaiki, besok diperbaiki. Lama-lama juga makin pintar gitu. Nggak ada orang join member Oriflame langsung bisa bikin copywriting yang bagus, enggak. Gitu. Bahkan aku dulu juga belajar kok teman-teman ikut kelas-kelas copywriting, teman-teman bisa lihat di Facebook bagaimana di YouTube ya bagaimana cara membuat copywriting atau menulis status yang bagus. Itu teman-teman memang harus cari tahu sendiri, harus pelajari sendiri, harus praktekin sendiri. Kalau ngerasa butuh gitu. Kalau ngerasa tahu kurangnya di bagian pembuatan kata-kata ya udah belajar di YouTube situ bagaimana cara bikin status yang bagus, bagaimana cara copywriting yang bagus gitu teman-teman. Yes, wow, lengkap banget tuh ya Kak. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang bingung mau nulis apa, nggak punya inspirasi, ya jawabannya adalah teman-teman carilah inspirasinya. Bisa melalui leader, BA-nya, atau upline-nya, atau juga bisa YouTubing. Karena sekarang tuh belajar, zaman sekarang tuh gampang banget teman-teman. Gampang banget, gampang Pak. Iya, cukup ngetik aja apa yang mau kita pelajarin, keluar semua di situ ya.
Iya, jadi kalau kita udah tahu apa kurangnya kita ya jangan didiamin aja teman-teman gitu ya nih. Cari Ya, dong apa solusinya gitu. betul, setuju Kak. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Aduh, ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir buat Kak Wulan deh ya. Em, Gimana sih cara Kak Wulan itu bisa cerita pede di sosial media? Learning by doing lagi. Karena dulu juga aku nggak pede kok untuk sosial media teman-teman, untuk bikin foto branding yang bagus, untuk bikin instastory yang nampak wajah dengan suara itu juga dulu nggak pede. Tapi kata aku lainku, kalau kita mau jadi leader di Oriflame, kalau kita mau sukses di Oriflame-nya, kita harus dikenal orang, kita harus pede. Ketika kita jadi seorang member yang biasa-biasa aja, itu kita akan mudah dilupakan orang. Makanya aku belajar teman-teman, aku belajar dulu teman-teman ya untuk foto gimana pose segala macam itu aku nggak tahu itu sampai leaderku upline-ku bilang kalau gitu nggak akan ada orang yang tertarik gitu. Jadi sekarang ya udah tahu gimana cara foto yang bagus, cara bikin review produk yang bagus, cara PD-nya itu seperti ya itu karena dipelajari setiap hari gitu. Nggak usah dulu pikir gini teman-teman, ketika aku nanti upload story yang ada nampak wajahku sampai ngomong orang bilang apa ya, orang komen apa, bodo amat gitu ya teman-teman. Posting aja, bikin aja, cerita aja, lakukan setiap hari berulang, lama-lama ntar kebiasaan. Ketika teman-teman nggak ngeposting satu hari, pasti teman-teman akan ngerasa ada yang kurang. Jadi benar-benar learning by doing. Ketika teman-teman juga sama halnya kayak tadi, tahu misalnya aku kurang percaya diri ini apa, ya udah belajar. Teman-teman mungkin bisa ngobrol dulu di cermin gitu ya, ngobrol di cermin, bikin kalau mau review produk itu kan ngomong dulu sama dirinya sendiri baru direkam, misalnya hasil rekamannya nggak bagus ulang lagi ya seperti itu teman-teman. Lama-lama pede kok gitu, tanpa skrip juga teman-teman nanti bisa ngobrol sendiri, apalagi kalau udah paham sama produknya sama sistemnya Oriflame segala macam itu udah di luar kepala, itu pasti udah pede kok ngobrolnya. Kalau nggak pede itu berarti teman-teman nggak tahu produk Oriflame, nggak tahu tentang Oriflame-nya gitu. Yes, betul banget. Itu dia ya teman-teman. Kalau tambahan dari mungkin aku bisa bagi beberapa tips. Yang pertama adalah harus berani teman-teman ya. Ini adalah fondasi dasar ketika kita mau unjuk gigi. Kita harus berani, bener kata Kak Ulan. Nanti dibilangin apa di postingan kita bodo amat. Orang tujuan kita adalah untuk merekomendasikan kok gitu ya. Yang pertama berani, lalu yang kedua udah pernah coba produknya. Jadi teman-teman udah mulai paham nih sama produknya. Lalu disiapin tulis dengan cara menulis apa aja nih yang mau teman-teman omongin. Itu nggak apa-apa di awal teman-teman. Semakin terus teman-teman belajar, seperti yang Kak Wulan bilang, learning by doing, nanti teman-teman akan bisa ngomong sendiri tanpa perlu adanya script ya. Dan yang ketiga tipsnya adalah pastikan teman-teman ketika mau buat brandingan, live ataupun story ataupun postingan, diperhatikan background-nya seperti yang tadi tips yang udah Kak Wulan share ya, harus yang clean, bersih, jangan di belakangnya nanti background-nya rumah yang lagi nggak bersih, rumah yang berantakan atau kamar berantakan, jangan. Lebih baik yang polos aja. Lalu yang kedua, berikutnya tipsnya adalah cahayanya yang terang ya. Jadi kalau yang gelap-gelap itu dihindari, carilah yang terang. Nggak perlu pakai kamera bagus kalau teman-teman tidak punya kamera yang bagus, handphone yang bagus, cukup kamera apa adanya, tapi backgroundnya bersih dan juga cahayanya terang. Itu aja. Oke, sudah selesai nih Kak Wulan training hari Ya ini. Pak Hetro. Tanya menjawabnya juga udah kita jawab semua. Sekali lagi ya teman-teman, kita sampaikan terima kasih banyak buat Kak Wulan yang udah hadir dan juga membagikan sharing-sharingnya hari ini. Terima kasih banyak.